A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabi wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat, baik saudara maupun keluarga saudara. Kita akan membahas kelanjutan dari pertemuan sebelumnya, yaitu larutan dan kelarutan bagian 2B. Jika diingat, pada saat topik bagian 1 itu kita mempelajari tentang pendahuluan larutan dan kelarutan, dari definisi bedanya larutan apa, kelarutan apa, kemudian diikuti dengan pengaruh kelarutan gas dalam cairan, dan yang terakhir untuk bagian 1 itu kelarutan cairan di dalam cairan. Kemudian untuk bagian 2 khusus tentang kelarutan padatan di dalam cairan. Nah, ini terbagi dua narasi yang bagian pertamanya itu faktor yang dipengaruhi temperatur, penambahan ion sejenis, penambahan surfaktan, ukuran partikel, ukuran molekul, dan faktor pengaruh kelarutan padatan dalam cairan yang dipengaruhi oleh polimorfisme. Kemudian untuk pembahasan kali ini kita masuk ke bagian 2B, faktor pengaruh, polaritas pelarut, dan konstanta dielektrik pelarut. Jadi supaya tidak terlalu panjang seperti video sebelumnya, akan saya potong-potong untuk narasi videonya menjadi satu video sendiri-sendiri. Jadi poin ini akan kita bahas di video narasi kali ini. Kemudian nanti untuk yang dipengaruhi pH pelarut itu nanti akan ada satu video sendiri. Dan kemudian di luar pembahasan kelarutan padatan dalam cairan itu ada larutan isotonis. Ini semua hitungan. Ini nanti video sendiri. Sekarang kita masuk ke topik bahasan polaritas pelarut dan konstanta dielektrik pelarut. Dua topik ini dibahas bersamaan karena topiknya saling keterkaitan. Di pertemuan yang lalu saya sempat menyinggung tentang istilah-istilah kelarutan atau tingkatan kelarutan. Di narasi sebelumnya saya tidak menjelaskan satu persatu karena memang akan saya jelaskan di sini. Jadi ini istilah bahasa Indonesianya, ini istilah bahasa Inggris. Kalau kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 istilah kelarutan atau tingkatan kelarutan yang menjadi standar internasional. Ya, ini bisa diambil sumbernya dari Farmakope. Jadi ini berlaku universal seluruh dunia. Ketika kita membaca di dalam Farmakope, dia menggunakan istilah sangat mudah larut atau larut. Nah, ini keterangannya seberapa banyak yang diperlukan oleh suatu zat aktif untuk larut. Ingat, definisi kelarutan yang paling umum adalah berapa banyak volume atau pelarut yang dibutuhkan untuk melarutkan 1 gram zat terlarut. Jadi kalau saya punya 1 gram gula pasir, butuh air berapa banyak supaya dia bisa larut sempurna. Teknisnya sederhana untuk dapat membayangkan. Jadi ada gelas, kamu masukkan 1 gram gula, tambah air 1 mili, 2 mili, terus sampai terakhir dia larut sempurna, berhenti. Nah, kamu hitung, kamu lihat berapa volume yang sudah kamu tambahkan untuk melarutkan air. Itu adalah data kelarutannya.
Jadi yang konstan adalah 1 gram zat terlarut. Variabel bebasnya ya volume yang dibutuhkan, itu bebas. Kalau sukar larut ya otomatis dalam 1 gram dia akan membutuhkan pelarut yang lebih banyak. Kita ambil contoh, ketika di dalam farmakope pemberiannya dinyatakan kelarutannya larut di dalam misal air atau etanol bebas. Larut itu rentangnya adalah 10-30 bagian pelarut. Jadi yang ini kalian melihatnya ini semua dalam hitungan 1 gram. Jadi kalau misalkan gula pasir larut di dalam air, berarti 1 gramnya dikatakan larut kalau dia membutuhkan air 10-30 ml. Gitu ya. Jumlah bagian pelarut yang diperlukan untuk melarutkan 1 bagian zat. 1 bagian zat di sini satuannya 1 gram. Jumlah bagian pelarut yang diperlukan satuannya mililiter. Kalau sangat mudah larut kurang dari 1, berarti 1 gram butuh untuk melarutkan dia kurang dari 1 mili. Mudah larut berarti 1 gram ketika dilarutkan hanya butuh air 1 mili sampai 10 mili, ini dikatakan mudah larut, dan seterusnya. Ya, ini diingat baik-baik. Patokannya tuh kurang dari 1 sampai 10, 10 sampai 30, 30 sampai 100. Nah, nanti mulai dari 100 itu perkelipatan 10 kalinya. 100 ke 1000, 1000 ke 10.000. Kalau sudah 10.000 sudah terakhir itu. Nah, selebihnya lebih dari 10.000. Jadi ingat baik-baik, yang sangat mudah larut itu kurang dari 1. Kemudian mudah larut 1 sampai 10, selanjutnya 10 sampai 30, 30 sampai 100. Nah, dari sini tinggal kelipatan 10 kalinya, 100 kali 100 sampai 1000, 1000 sampai 10.000, dan lebih dari 10.000. Itu istilah-istilah kelarutan yang kalian bisa temukan baik di farmakope Indonesia ataupun farmakope di negara-negara lain. Ini istilah yang universal global seluruh dunia. Ya, baik. Materi pertama. Pengaruh polaritas pelarut terhadap kelarutan padatan di dalam suatu cairan. Saya kutip dari pertemuan sebelumnya, aturan pelarutan itu sifatnya global ya, mesti aturannya sama nih. Like dissolve like. Jadi suatu pelarut hanya akan melarutkan zat yang disukainya. Ini saya sudah jelaskan panjang lebar di pertemuan sebelumnya. Disukainya di sini adalah yang punya karakter sama dengan pelarut. Yang namanya orang punya kecenderungan suka ketika karakternya sama, sifatnya sama. Itu mesti mudah untuk bergaul, mudah untuk nyambung gitu. Jadi ketika berbeda itu pasti tidak disukai. Sama dengan konsep pelarutan. Kelarutan padatan di dalam cairan itu sangat dipengaruhi oleh polaritas molekul pelarut dan zat terlarutnya. Ini mesti harus yang sinkron. Kalau tidak sinkron, pasti kelarutannya rendah. Dia tidak suka air, zat terlarutnya. Ternyata dia dilarutkan di medium air, ya sudah, dia pasti ngendap dia. Itu bukti dia tidak suka. Kalau dia suka, zat terlarutnya gula atau garam, suka sama air. Begitu ketemu air, ya dia akan blending, akan bercampur dengan sempurna. Gitu. Jadi sangat dipengaruhi oleh polaritas. Jadi polaritas antara pelarut dan zat terlarutnya itu harus sama. Kepolaran juga bisa dilihat dari harga konstanta di elektrik. Ya. Semakin polar suatu zat,
itu mesti nilai konstanta dielektriknya akan semakin tinggi. Jadi kalau kalian lihat daftar nilai konstanta dielektrik suatu zat, itu banyak di Google ya, di buku-buku textbook, di jurnal-jurnal, itu sudah banyak data-data konstanta dielektrik suatu zat. Ketika kalian lihat angkanya besar atau tinggi, itu mesti dia mudah larut di dalam air atau polar. Contoh air 72,8 itu angka yang tinggi. Kalau dikatakan rendah, ada yang 10, 5 gitu ya. Nah, suatu zat memiliki kelarutan yang tinggi dalam suatu pelarut bila konstanta dielektriknya sama atau mendekati konstanta dielektrik pelarutnya. Jadi sama tadi konsep pelarutan itu kan bicara zat terlarut yang masuk di dalam medium pelarut. Ketika kita melihat ada fenomena di mana konstanta dielektrik zat terlarutnya sama atau mendekati konstanta dielektriknya pelarut, itu mesti kelarutannya akan tinggi. Nah, sekarang kita membicarakan tentang fenomena kosolvensi. Ya, ini kalau untuk slide kalian bisa baca sendiri ya. Kalau bahasa saya itu pendamping. Yang namanya pendamping itu sejenis atau serupa. Misalkan ada pilot, ada co-pilot. Pendamping pilot namanya co-pilot, ya dia pilot juga. Co-surfaktan, pendamping surfaktan utama. Co-surfaktannya surfaktan bukan? Ya, surfaktan juga. Co-solvent, kalau si itu peristiwa atau kejadiannya. Kalau co-solvent berarti co itu pendamping, solvent itu pelarut. Dia pelarut, ya pelarut juga. Sehingga begitu fenomena kosolvensi diartikan menurut saya, itu peristiwa di mana suatu zat aktif ketika dilarutkan ke dalam medium air. Jadi sekali lagi, pelarut utama dalam topik pembahasan kelarutan itu mesti adalah air. Kenapa? Karena yang akan kita bicarakan sediaan obat, di mana sediaan obat itu akan dikonsumsi. Sehingga pembawa utamanya adalah air, sehingga bisa diminum dan tingkat keterimaannya tinggi. Kalau pembawanya minyak, itu nanti sukar untuk ditelan dan tingkat keterimaannya rendah. Kenapa pembawanya minyak? Misalkan zat aktifnya memang berupa minyak, gitu ya. Bukan berarti nanti harus dibawa pelarutnya pakai minyak lagi, tidak, tapi dikombinasi dengan air. Nah, sekarang ketika kita berhadapan dengan suatu zat aktif yang sukar larut di dalam air, tahapan yang kita lakukan adalah sebelum memutuskan dia menjadikan dia sistem penghantarannya sistem heterogen, yaitu sistem 2 fase atau lebih, yaitu emulsi dan suspensi. Kenapa dikatakan sistem heterogen? Karena di dalam emulsi ada fase lain selain air, yaitu minyak, dan ada padatan. Ya, padatannya wajib larut di dalam fase minyak, bukan di fase air. Kalau padatan larut di fase air bagaimana? Ya sudah, jadikan larutan saja, gitu. Kemudian ketika padatan tidak larut di dalam air sama sekali, pilihan terakhir adalah dibuat jadi suspensi. Nah, sistem heterogen yang namanya 2 fase atau lebih itu mesti punya tingkat kestabilan yang lebih rendah daripada sistem 1 fase larutan sejati. Jadi kecenderungan mereka untuk memisah itu tinggi, sehingga sebelum memutuskan untuk membuat suatu zat aktif kita rubah bentuk sediaannya menjadi, kita putuskan menjadi sistem heterogen, kita harus mencari cara dulu supaya dia bisa tetap sistem 1 fase atau sistem homogen, yaitu
dengan cara melihat kelarutan dia di pelarut lain. Ya. Pelarut lainnya karena tadi istilahnya kosolvensi. Artinya sang pendamping ya harus sama karakternya dengan karakter yang utamanya. Gitu. Ada pilot, ada co-pilot. Co-pilotnya pilot juga. Dia pada saat latihan itu ketika dia bisa mengikuti instruksi dan arahan dari pilot utamanya, mesti dia akan baik nanti ininya keterimaan ilmunya. Sama ketika kita bicara kosolvensi, ketika kita memilih menjadikan suatu pelarut selain air ini menjadi pendampingnya air, kita harus melihat karakter airnya yang akan cocok sama dia, yang mesti nanti tingkat polaritasnya mendekati air atau punya kemampuan bercampur dengan air dengan baik. Seperti contoh etanol. Etanol itu kalau kalian lihat di farmakope itu mampu bercampur dengan air dalam berbagai konsentrasi. Kalian ingat baik-baik. Setidaknya ada 4 kosolven yang harus kalian hafal. Etanol, propilen glikol, polietilen glikol, dan gliserin atau gliserol sama. 4. Etanol, propilen glikol, polietilen glikol atau PEG. Yang terakhir gliserin atau gliserol. Keempat pelarut ini punya kemampuan bercampur dengan air sangat baik. Gitu. Jadi seperti tadi co-pilot, kalau mau langgeng, mau bagus hubungan antara pengajar dan yang diajar, itu harus punya karakter yang sama. Kalau istilah saya di kelas itu harus sefrekuensi. Paham ya? Nah, ketika kita berhadapan dengan zat aktif yang sukar larut di dalam air, jangan putuskan dulu langsung ke sistem heterogen. Lihat dulu kelarutan dia di dalam 4 orang yang tadi ini. Bagaimana kelarutan di dalam etanol, di dalam propilen glikol, polietilen glikol, gliserin atau gliserol. Karena ketika mereka lebih mudah larut di dalam salah satu atau salah 2 dari keempat ini, dia nanti pada saat dicampurkan dengan air mesti akan kelarutannya meningkat. Jadi kalau tadinya dia tidak larut di dalam air, ternyata dilihat datanya mudah larut di dalam etanol. Nah, itu kata kunci. Berarti supaya kan pembawa tetap air, supaya dia bisa jadi larut di dalam air, airnya didampingi sama etanol, dicampur jadi pelarut campur, sehingga zat aktif yang tadi sukar larut di dalam air pada prinsipnya bukan jadi larut di air, tetap larutnya di etanolnya, gitu ya. Tapi karena etanol yang mudah bercampur sama air, jadi nanti pada saat dia larut ke dalam fase etanol, kemudian etanol bercampur dengan air, jadilah sediaan yang larut sempurna, yang awalnya tidak mampu larut kalau hanya menggunakan air saja. Gitu. Kalau kosolvensi itu peristiwanya, kosolven itu pelarutnya, ya. Silakan baca saja slide-nya. Ini rumusnya. Konstanta dieletrik pelarut campur adalah hasil penjumlahan dari perkalian persentase pelarut A, misalkan dikalikan dengan konstanta dielektrik pelarut A-nya itu sendiri. Dijumlahkan lagi dengan unit-unit yang sama, di mana setiap unitnya adalah perkalian persen pelarut tersebut dikali dengan konstanta dielektrik pelarut A tersebut. Ini berulang terus sampai sejumlah
pelarut campur yang digunakan. Rumusnya sederhana, cuma perkalian dengan penjumlahan. Paham ya? Baik, kita langsung bicara contohnya supaya pemahaman kalian terkait dengan kosolven itu harapannya jadi lebih baik. Saya gunakan fenobarbital sebagai contoh zat aktif farmasi yang kelarutannya nanti kalian lihat di tabel yang sudah diberikan. Kelarutannya menurut Farmakope 1 gram. Kalau mau larut di air butuh 1 liter. Kalau di benzen butuh 700 mili, di kloroform butuh 40, di ether 12, dan di alkohol hanya 8 mili saja dia sudah larut. Dimana di dalam larutan alkalis hidroksid dan karbonat dia larut, dikatakan larut. Kita tahu ini contohnya yang tadi. Larut itu 10-30 bagian. Jadi ini istilah yang berlaku universal. Jadi kan kalau diurut semua ada 7, kurang dari 1 sampai 10, 10 sampai 30, 30 sampai 100, 100 sampai 1000, 1000 sampai 10.000, dan di atas 10.000. Tinggal ingat istilahnya. Nah, ketika 8 mili itu masuk di mudah larut. Kalau sangat mudah larut kurang dari 1. Kalau larut 10 sampai 30. Ambil diingat lagi. Nah, kembali perspektif dari slide sebelumnya bahwa yang kita buat ini adalah sediaan farmasi yang notabene akan dikonsumsi oleh manusia. Jadi pembawanya adalah air. Yang mau mendampingi air harus yang punya kemampuan bercampur dengan baik bersama air. Tidak bisa kita gunakan benzen, tidak bisa kita gunakan kloroform dan ether untuk konsumsi manusia. Jadi ada alkohol. Nah, ini hanya data dulu. Ini hanya data kelarutan fenobarbital di Farmakope. Jadi dari sini kita tahu bahwa dia mudah larut di dalam alkohol. Ya. Apa grafik ini? Ini hasil penelitian. Ini banyak banget diadopsi oleh pengajar-pengajar yang menjelaskan tentang fenomena kosolven. Jadi ada sumbu X yang berlaku sebagai alkohol, satuannya persen per volume. Di sini sumbu Y itu kelarutan fenobarbital, persennya bobot per volume yaitu 1 gram per 100 mili. Jadi kalau ini angka 1 berarti ini menunjukkan dalam 1 gram akan larut di dalam 100 ml air. Kalau ini di dalam 100 ml jadi mampu larut 2. Jadi kelarutannya meningkat. Karena kendaraan tetap, semua kendaraannya per 100, mobilnya tetap tapi penumpangnya nambah. Nah, itu kelarutannya meningkat. Ini garis saya tambahkan, yang aslinya hanya ini saja. Ada keterangan di sini ya, kalian tinggal lihat saja. Kita bahas dari keterangan dulu atau dari tulisan saya nih? Dari tulisan saya aja dulu ya. Ketika alkohol yang digunakan 100%, berarti gliserinnya 0 dan airnya 0. Sekali lagi, ada 3 kombinasi pelarut: air, etanol, gliserin. Ini dia membuat rentang perbandingan antara penggunaan pelarut alkohol, gliserin, dan sisanya air. Tahu sisanya dari mana? Satu kesatuan utuh
itu 100%. 100% artinya 100 per 100. 100 per 100 artinya 1. Jadi satu kesatuan utuh adalah 100%. Itu maksudnya, jangan lupa. Jadi ketika bicara penggunaan etanolnya sudah 100, otomatis dia tidak punya kemampuan membagi pos yang lain untuk gliserin dan air, karena sudah diambil semua sama dia. Jadi pada saat menggunakan alkohol 100%, itu otomatis gliserinnya 0 dan airnya 0. Kelarutannya ya kira-kira, kalau ini tengah-tengah, anggaplah ini 13%. Itu jika kita menggunakan data bahwa fenobarbital mudah larut di dalam alkohol. Kita lihat ketika dia dicampur dengan gliserin dan air, apakah kelarutannya menurun? Karena di sini sudah jelas mudah larut. Ketika alkoholnya 80, kita tarik ke atas, ini gliserinnya kira-kira berapa ya? 19 atau 18? Mungkin 18. Berarti kalau ini 80, gliserinnya kan di titik paling ujung ini 20. Ini tidak sampai 20, anggaplah 18. 80 tambah 18 itu 98. 18 siapa? Ini angka kira-kira saja ya, karena yang paling ujung kurva ini 20. Nah, ini kita tidak sampai ujung. Nggak sampai. Ini anggaplah 18. Berarti 80 tambah 18 adalah 98. Airnya berapa? Sisanya untuk menjadi 100 berapa? Kurang 2%. Berarti 2% itulah airnya. Jadi di kurva yang saya buat ini, komposisinya adalah alkohol 80%, gliserin 18%, nah, sisanya air 2%. Tahu dari mana? Ya, jumlah utuh 100, diambil 80, diambil 18, sisanya 2. Ternyata ini hasilnya. Dia meningkat kelarutannya. Kalau ini tengah-tengah 15, anggaplah yang ini sekitar 17. Jadi ternyata ketika dia ditambah kombinasi pelarutnya, yang tadi di sini hanya pakai alkohol, ditambah dengan penggunaan gliserin dan air dengan komposisi 80 alkohol, 18 gliserin, sisanya tinggal 2% adalah air. Ini saya anggap ada sih titik sini, cuman anggaplah ini kelarutan yang paling maksimal. Nah, di sini kita membuktikan hasil penelitian bahwa meskipun dari datanya dia di alkohol mudah larut, tapi ketika dikombinasikan dengan air dan gliserin, kelarutannya bisa meningkat lagi. Yang tadi di sini tadi berapa ya? Kira-kira berapa tadi? 13 dalam 100 mili. Ini naik jadi 17. Semua kendaraannya sama per 100 mili, semua mobilnya sama. Tapi dengan menggunakan kombinasi pelarut atau pelarut campur yang mampu naik ke mobilnya, atau kapasitas mobilnya menampung orang jadi meningkat. Nah, itulah kelarutan. Sedangkan yang ini data aslinya, ini yang dijelaskan di sini. Ini anggaplah 22 ketemu di gliserin 40. Nih, gliserin 40 jatuh di angka kurang lebih 1,5. Airnya berapa? Ya dikurang saja. 22 tambah 60, 22 tambah 40, 62 untuk menjadi 100, kurang 38. Berarti komposisi airnya tinggal sisanya 38. Itu ya. Jadi sudah harus paham mestinya ketika berbicara satu kesatuan utuh. Pertama, itu berarti bicara
rasio 100%. Rasio itu perbandingan. 100 per 100 artinya 1. Jadi rasio sempurna itu pasti hasilnya 1. Kemudian dari slide ini kita diberi bukti bahwa meskipun datanya, data data kelarutan dari farmakope, ini saya ambil dari USP ya, Amerika, itu fenobarbital mudah larut di dalam air, jadi 1 gramnya hanya butuh 8 mili alkohol. Ketika kita lakukan percobaan, ternyata lihat bedanya. 100% alkohol hanya 13, ketika dikombinasi dengan gliserin dan air, kelarutannya bisa meningkat menjadi 17. Nah, itu aplikasi dari fenomena kosolven dengan contoh zat aktifnya fenobarbital. Fenomena kosolvennya diperlihatkan dengan pengkombinasian pelarut air, etanol, dan gliserin. Jadi solvennya tetap air, ini pendampingnya, ini kosolvennya, ini pilot, ini copilotnya. Jadi mereka sinergis, mereka punya kemampuan tidak bertolak belakang, sehingga punya tujuan yang sama, yaitu mampu meningkatkan kelarutan. Kalau ini tidak punya karakter yang sama dengan pilot utamanya atau dengan pelarut utamanya atau air, kelarutan pasti tidak akan berubah atau cenderung malah menurun. Misal tiba-tiba kita campur dengan minyak yang kita jelas-jelas zat aktifnya itu sukar larut di dalam air, tapi ada kata-kata mudah larut di lipid. Nah, pertanyaannya, minyak bisa tidak bercampur dengan sama air? Kan tidak. Maka dari itu dia tidak bisa dijadikan copilotnya, orang beda. Tidak bisa dijadikan co-solvennya karena beda karakter. Nah, itu maksud saya. Jadi yang jadi copilot, yang jadi co-solvennya harus yang sekarakter, sehingga bisa bercampur dengan sempurna bersama-sama air. Kita sampai ke materi perhitungan untuk memastikan bahwa konseptual kosolven kalian mampu menerapkan ke perhitungan konstanta dielektriknya. Ini di sebelah kiri ada tabel. Tabel ini bisa kalian temukan banyak sekali di Google ataupun di buku-buku textbook. Ini tabel konstanta dielektrik dari berbagai macam zat atau bahan yang sering kita pakai pada saat latihan soal ataupun di lab, itu seputaran air, gliserin, etanol. Nah, ini latihan soalnya. Pertanyaannya, berapa persen gliserin yang harus ditambahkan? Jadi berapa persen gliserin yang harus ditambahkan sebagai pelarut yang mendampingi air? Jadi gliserin ini akan mendampingi air sebagai kosolven. Berapa yang harus ditambahkan supaya nanti dapat pelarut campur, yaitu pelarut air dan gliserin yang konstanta dielektriknya 72. Jadi ketika kalian mengerjakan suatu soal, kalian bicara dulu sama soalnya. Kan saya sering bilang di kelas, data soal itu bisa berbicara ketika kalian ajak mereka bicara. Jadi ngerti dulu. Cara ngerti gimana? Komunikasi sama soalnya. Arti soal ini sekali lagi, berapa persen gliserin
yang nanti tugasnya mendampingi air. Kenapa air perlu didampingi tanpa diberitahu makna tersiratnya adalah berarti zat aktifnya ini sukar larut di dalam air, sehingga air butuh didampingi. Sama siapa? Sama pelarut lain yang punya kemampuan melarutkan zat aktif yang tadi tidak mau larut di dalam air. Sehingga ketika air dan gliserin sebagai pelarut yang punya kemampuan melarutkan zat aktif tadi lebih baik daripada air, dijadikan pelarut campur. Berapa butuhnya nih gliserin? Patokannya apa? Patokannya adalah dihasilkannya konstanta dielektrik sebesar 72. Ya. Dari data kita tahu, di sini tidak ada nih keterangan. Dari data kita tahu bahwa konstanta dielektrik air 78,5 dan konstanta dielektrik gliserin 42,5. Harapannya dari dua data ini, ya, dari dua data konstanta dielektrik air dan gliserin, nanti ketika dijadikan pelarut campur menghasilkan konstanta dielektrik yang hasilnya 72. Dari sini bisa lihat perbedaan nilai konstanta dielektrik air dengan gliserin. Ketika zat aktifnya tidak mampu larut di dalam air, ya, tapi lebih mudah larut di dalam gliserin, sehingga itu alasannya kita menggunakan gliserin untuk mendampingi air. Berarti tanpa diberitahu dari soal, kita paham kalau zat aktifnya punya konstanta dielektrik mendekati konstanta dielektrik gliserin, mendekati konstanta dielektrik di mana dia mampu larutnya. Gitu ngerjain soal. Maknai dulu, caranya bisa memaknai komunikasi, sehingga data yang tidak tertulis di sini itu bisa kebaca. Sekali lagi selalu saya ingatkan di kelas, belajar Iqra, membaca itu bukan lagi membaca yang tersurat. Kalau yang sudah tersurat tidak perlu dibicarakan, semua orang bisa baca, semua bisa lihat. Tapi yang perlu kita baca yang tersirat. Nah, itu yang diungkap, itu diceritakan ke orang lain. Kalau sudah tersurat tidak perlu diceritakan sama orang lain. Kenapa? Dia bisa lihat hal yang sama dengan kita. Kenapa kita membicarakan hal tersebut? Ini soalnya ya. Baik, sekarang kita kerjakan soalnya. Diketahui pelarut campur antara air dan gliserin diinginkan konstanta dielektriknya itu 72. Supaya apa? Supaya mendekati konstanta dielektrik air, sehingga kelarutannya nanti di dalam air menjadi tinggi. Awalnya dia suka larut di dalam air, lebih sukanya di gliserin. Bisa dilihat gliserin nilainya 42,5. Artinya konstanta dielektrik dia jauh jika dibandingkan dengan konstanta dielektrik air, sehingga dia sukar larut di dalam air. Ketika kita mencari data, ternyata mudah larutnya di dalam gliserin. Tanpa kita tahu konstanta dielektrik zatnya, kita bisa tahu berarti konstanta dielektrik zat tersebut mendekati konstanta dielektrik gliserin. Sehingga air butuh bantuan pelarut yang mampu melarutkan zat X.
Dicari tahu, ternyata dia konstanta dielektriknya mendekati gliserin. Mesti dia akan mudah larut di dalam gliserin. Gliserin dengan air mampu bercampur dengan baik. Bedakan bercampur dengan larut, beda ya. Kalau melarut itu berarti beda fase. Padat atau gas masuk ke dalam cair. Kalau bercampur sudah dalam bentuk cair dengan cair. Itu konsepnya. Jadi yang dituju 72. Kenapa? Karena harapannya kombinasi pelarut antara air dan gliserin akan menghasilkan konstanta dielektrik yang mendekati konstanta dielektrik air sebagai pembawa atau pelarut utamanya. Kita tidak akan bisa mengerjakan soal ini sebelum kita melakukan permisalan. Ya, kita harus melakukan permisalan terlebih dahulu. Tadi sudah saya singgung. Kondisi utuh itu adalah 1. 1 itu dari mana? Rasio 100%. 100/100, makanya hasilnya 1. Jadi ketika dalam satu sistem dinyatakan utuh ketika persen air dan persen gliserin totalnya jumlahnya 100% atau 1. Nah, kita tidak tahu nih, andaikan ini bulatan, kita tidak tahu nanti apakah setengah-setengah, apakah nanti airnya 3/4, 1/4 tinggal gliserin. Nah, itu yang kita tidak tahu. Tapi yang kita tahu jumlah total mereka itu satu satuan utuh adalah 100%. Sehingga kita buat permisalan, tinggal pindah saja, bebas mau air yang pindah atau gliserin yang pindah. Karena pertanyaannya ditanya persen gliserin, ya langsung saja persen gliserin di sini air yang pindah. Berarti persen gliserin adalah 1 diambil persen air, tinggal pindah. Ya, ini permisalan. Tanpa ini kita tidak bisa mengerjakan soalnya. Jadi harus dipahami baik-baik dari awal. Jumlah mereka berdua itu pasti 100%, 1. Kita memang tidak tahu berapa persen, berapa pos untuk air, berapa pos untuk gliserin. Nah, itu yang nanti kita cari tahu di perhitungan. Baik. Biasakan setelah menulis diketahui data-data, apapun yang kalian bisa hantarkan untuk mengerjakan soal itu dimasukkan diketahui, tulis ditanya. Nah, pada bagian jawaban biasakan menulis rumus, ya. Konstanta dielektrik pelarut campur adalah penjumlahan antara satu unit, yaitu perkalian antara pelarut utama dengan pelarut pendamping sama-sama dijumlah, di mana satu unitnya adalah perkalian antara persen pelarut tersebut dikali konstanta dielektrik pelarut tersebut. Ini cuma 2, nanti kalau soal ujian saya kasih 3 biasanya. Saya pernah ajarkan di kelas, ketika kita mengerjakan soal, ajak dia bicara. Ini sudah ada tongkatnya, jadi rumus itu tongkat yang memandu kita untuk berjalan ke arah yang benar. Tinggal tanya, konstanta dielektrik pelarut campur ada tidak? Oh, sudah ada, tulis. Persen air belum ada. Konstanta dielektrik air ada, tulis. Persen gliserin belum ada, biarkan saja dulu. Konstanta dielektrik gliserin ada, oh ada. Nah, ini belum ada. Tadi kita lakukan permisalan. Persen gliserin adalah 1 diambil persen air. Masukkan ke sini. Ya. Jadi dengan bertanya kepada data, kita jadi bisa dapat data, bisa dapat jawaban dari dia. Persen gliserin ada nggak? Ada, kata dia. Tadi kan udah dicari. Oh iya nih, salin ke sini. Nah, untuk persen air tidak ada, ya tulis saja air. Ini konsepnya seperti matematika dasar. Jangan sampai nanti kalian
mungkin terlalu jauh perspektif berpikir ya, bikin lagi persamaan. Persen air sama dengan 1 diambil persen gliserin. Betul saja, tidak masalah dengan permisalan ini. Cuman fungsinya untuk apa? Karena kita dicarinya adalah persen gliserin. Kalau kalian tulis ini, nanti kalian bingung sendiri. Ketika yang ini benar, kalian masukin ini. Tapi ketika kalian mengisi siapa yang jadi persen air, karena kalian bikin persamaan yang sebetulnya tidak diperlukan, kalian isi lagi yang ini nih. 1 diambil persen gliserin. Yang terjadi apa? Di sini nanti dalam kurung 1 diambil persen gliserin. Di sini 1 diambil persen air. Di sini gliserin, di sini air. Bagaimana caranya kita mengeliminasi? Kan kalau dalam hukum matematika, supaya variabel bisa dieliminasi, kalau ada 2 variabel, supaya bisa dieliminasi, dilakukan substitusi. Dicari yang sama supaya nanti bisa dieliminasi satunya. Jadi dilakukan permisalan ini tidak salah secara hukum matematika, tapi fungsinya tidak ada, malah jadi nanti bisa membuat kalian bingung. Nah, ini tidak ada, kalian hanya tulis yang perlu saja. Kalau sudah begini, ini udah benar. Ini air, jadi bisa dioperasionalkan. Kalau tadi, anggaplah ini X, gliserin Y. Kalau tadi di sini ada gliserin, di sini Y, di sini X. Bagaimana caranya? Tidak habis-habis nanti. Masih ada X dan Y. Tapi kalau seperti ini, cuma tinggal ada X saja. Kan tidak bisa matematika dikerjakan kalau ada 2 variabel yang tidak diketahui. Hanya bisa dikerjakan ketika hanya tinggal 1 variabel saja tidak diketahui. Udah, tinggal kalikan saja. Anggap saja ini X kalau matematika. Jadi jangan bingung dengan persen air. Anggaplah ini X, berarti 78,5X. Ini perkaliannya kali begini, sama kayak matematika. 42, diambil 42,5X. Sampai ke bawah, ini matematika biasa. Didapatlah 29,5 sama dengan 36X atau 36% air. Paham ya sampai sini? Matematika biasa aja, tinggal perkalian, penambahan, pengurangan. Lanjut ke sini, akhirnya kita bisa peroleh X sama dengan 29/36. Ini pindah ke bawah, jadi pembagian. Diperolehlah 0,82. Kalau dinotasikan ke bentuk persen, 82%. 82% adalah 0,2. Dapat nih persen air, tinggal masukkan ke rumus persamaan tadi. 1 diambil persen airnya 0,2. Ini dapat 0,18. Berarti gliserinnya adalah 18%. Catatan garis bawahi. Ketika menghitung persen, jangan ditulis bentuk yang persennya. Nah, ini yang sering keliru. Ditulis sudah pembagian persennya. Jadi kalau di sini dalam bentuk persennya 82%. Tiba-tiba kalian begitu di sini mau mengerjakan, ini kan tadi ini kan persen air. Keliru saja kalian. Pakai bentuk persennya. Ini ke sini. Jadi hasil gimana? 1 diambil 82. Makanya hasilnya jadi minus. Ya orang beda. Kan di dalam matematika yang bisa dioperasionalkan kalau satuannya sama atau variabelnya sama. Ini variabel,
tanpa persen. Ini variabel dengan persen, beda. Ini hanya bisa dioperasionalkan kalau sama. Jadi kalau ini variabel tanpa persen, yang ini harus pakai variabel yang tanpa persennya juga, yaitu yang ini. Makanya hasilnya nanti bisa benar. Ya, kecuali kalian nulisnya 100, diambil, baru diambil 82. Nah, ini baru benar, nanti langsung dapatnya yang 18%. Jadi sekali lagi, untuk mengerjakan soal konstanta dielektrik, bentuk persennya bukan bentuk persen yang 100%, 80%, tapi bentuk persen yang sudah dibagi per 100. Jadi sekarang kita bisa simpulkan, untuk menjawab pertanyaan berapa persen gliserin yang dibutuhkan untuk menghasilkan konstanta dielektrik peluru campur 72, yaitu 18%, dengan utamanya yaitu air 82%. Kan tadi di sini kita tidak tahu, kita hanya tahu mereka berdua kalau dijumlah 100%. Setelah selesai perhitungan kita jadi tahu, oh ternyata posnya dari 100% itu 2% adalah air, 18% adalah gliserin. Itu penjelasan dari saya terkait dengan soal dari solvent, yaitu menghitung konstanta dielektrik. Slide terakhir untuk pertemuan kali ini. Ini latihan untuk dikerjakan oleh kalian. Namanya latihan, sebisa mungkin jangan langsung jadi minta ke temennya ya. Kerjakan sendiri-sendiri seakan-akan kalian sedang ujian. Toh materinya sudah diberikan, sudah ada contohnya. Nah, sekarang kalau medianya video begini kan kalian bisa ulang-ulang kalau memang belum paham. Ini kalian kerjakan. Nanti untuk pengumpulan itu tinggal tunggu berita dari saya, apakah di pertemuan berikutnya atau di minggu depan. Itu karena ternyata video yang saya buat untuk pertemuan kali ini banyak sekali. Saya terjemahkan dulu soalnya. Soal yang akan kalian kerjakan adalah berapa persen propilen glikol dan etanol. Jadi ada dua yang tidak diketahui. Kalau sebelumnya ada satu, yaitu cuma gliserin, dan kombinasinya cuma ada dua, air dan gliserin. Ini kombinasinya ada 4, propilen glikol, etanol, air, dan gliserin. Berapa persen propilen glikol dan etanol yang nanti dibutuhkan untuk mendampingi air dan gliserin? Nah, air dan gliserin ini udah duluan nih, mereka udah duluan. Propilen glikol dan etanol nyusul sebagai pendamping. Supaya apa? Supaya kita bisa tahu hasil konstanta dielektrik peluru campurnya 67,8%. Jadi kalau dibalik, untuk menghasilkan konstanta dielektrik peluru campur propilen glikol, etanol, air, dan gliserin 67,84, bukan persen ya, maaf, 67,84, itu butuh berapa persen gliserin, propilen glikol, berapa persen etanol. Dimana
orang-orang yang sudah duluan nih, air dan gliserin, itu berturut-turut airnya 75% dan gliserinnya 13%. Airnya sudah ada 75%, gliserinnya sudah ada 13%. Begitu. Datang propilen glikol dan etanol. Supaya apa? Supaya diperoleh konsanta dielektrik larut campurnya 67,84. Berapa nih masing-masingnya? Serta diketahui konsanta dielektrik propilen glikolnya sebesar 32,8. Apa yang harus kalian lakukan? Ya, sama kayak tadi. Kita tidak akan mampu melakukan pekerjaan matematika ketika ada dua variabel yang tidak atau belum diketahui. Ini sudah ada angkanya, ini sudah ada angkanya. Ini tidak ada. Jadi kalau ada dua begini, harus dilakukan permisalan. Kalau tadi hanya ada dua, ini ada 4. Jumlah 4-4-nya berapapun komposisinya, kalau utuh adalah 1 atau 100%. Nah, kita sudah tahu duluan nih. Dari 100% udah ditempati 75 bagian oleh air, 13 bagian oleh gliserin. Jadi sisanya berapa? Itu untuk melakukan proses permisalan. 75 tambah 13, 88. Untuk menjadi utuh, yaitu 1 atau 100%. Jadi tinggal sisa berapa? 100 diambil 88. Ya, tinggal 12%. Nah, 12% itulah yang nanti jadi pos bersama untuk propilen glikol dan etanol. Jadi propilen glikol dan etanol jumlahnya sudah ketahuan, tidak mungkin lebih dari 12%. Nanti apakah ini 1, ini 11, ini 10, ini 2. Nah, itu yang bisa kita tahu setelah mengerjakan perhitungannya. Itu ya, sudah saya kasih clue. Jadi tinggal kalian kerjakan lagi. Pahami baik-baik setiap soal, jangan dihafal. Nah, supaya kalian ketika ujian itu mudah mengerjakan. Kalau hafal itu lupa depannya, udah lupa ke belakang. Mungkin sekian dulu dari saya untuk materi lanjutan dari kelarutan padatan dalam cairan. Nanti setelah slide yang ini berarti masih kelarutan padatan dalam cairan, tapi subbabnya adalah pengaruh pH larutan. Nanti itu ada 2 hitungan. Ada hitungan pHP, yaitu pH terendah yang masih mampu melarutkan suatu zat terlarut, dan kapasitas dapar. Setelah itu, di luar dari kelarutan padatan dalam cairan adalah perhitungan isotonis. Terima kasih, begitu dari saya. Jika ada yang salah dan hilaf, itu pasti datangnya dari saya. Mohon dikoreksi, saya menerima masukan siapapun yang mendengar slide ini. Jika memang benar adanya, itu semata-mata atas izin Allah dan mutlak milik Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.
Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.